Syukron jazilan, terima kasih masih bersama kami pemirsa dan juga adik-adik di rumah. Kita semua ini dijadikan beragam-ragam suku untuk saling mengenal, bersilaturahim dan bukan untuk saling menjauhkan. Lalu seperti apa ya hubungan sesama manusia ini yang tersirat dalam surah Al-Hujurat ayat 13? Langsung saja yuk kita simak pembahasan selengkapnya. Silakan Bapak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, dimanapun adik-adik berada, terima kasih sudah bersedia belajar di rumah. Saya kali ini akan sama-sama dengan adik-adik untuk belajar tentang topik hubungan sesama manusia. Pada kali ini kita akan mengangkat bagaimana Muslim memahami manusia. Adik-adik, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, Allah memanggil manusia itu dengan berbagai macam sebutan. Untuk manusia saja, untuk konsep manusia saja, Allah menyebutkan misalnya manusia itu disebut sebagai Bani Adam, anak cucu Adam. Kemudian manusia juga disebut sebagai Bashar, manusia juga disebut sebagai An-Nas, atau manusia juga bisa disebut dengan Al-Insan di dalam Al-Quran. Sebetulnya sebutan-sebutan seperti ini adalah belum termasuk sebutan yang lebih khusus tentang manusia, yang dalam konsep misalnya tentang manusia beriman, tidak beriman. Misalnya saja dalam konteks manusia beriman, Allah menyebut manusia dengan berbagai macam. Al-Muslim, Al-Mu'min, Al-Muttaqin, Al-Mukhlisin. Adik-adik bisa mengembangkan sendiri di rumah. Artinya bahwa sebetulnya manusia punya sebutan yang kaya, dan karena kekayaan sebutan ini ada sesuatu yang istimewa dalam diri manusia. Di balik semua sebutan ini, makna terdalamnya adalah bahwa Allah hanya menurunkan risalah ini kepada manusia. Jadi yang diajak bicara oleh Allah itu adalah manusia. Ada makhluk yang lain seperti malaikat, mungkin iblis, mungkin makhluk-makhluk yang lain juga yang belum kita ketahui. Tetapi yang diajak bicara, mukhatab inti, Allah adalah manusia di dalam Al-Quran. Hal ini ternyata tidak berjalan begitu saja tanpa ada perimbangan amanat yang juga diberikan oleh Allah. Jadi kekhususan, keistimewaan manusia di hadapan Allah ternyata diimbangi juga dengan beban yang besar. Apa itu? Bahwa manusia dipilih oleh Allah untuk mewakili Allah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi khalifatullah fil ard. Adik-adik tentu tahu apa artinya khalifatullah fil ard. Kita sering mendengar istilah itu. Adik-adik dimanapun Anda berada, bahwa sebetulnya setelah menjadi khalifatullah fil ard, manusia itu tidak begitu saja dibiarkan oleh Allah, tapi manusia dibekali petunjuk yang cukup untuk menjadi khalifah yang baik. Petunjuk itu misalnya secara populer Allah telah menggariskan bahwa manusia diajari pola relasi yang sangat kita kenal sehari-hari. Kita kenal istilah hablum minan nas. Itu apa? Itu adalah konsep bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lain. Namun demikian, Allah juga menegaskan sebelumnya tentang hablum minallah, bahwa sebelum kita menjalin hubungan dengan sesama manusia, kita tahu bahwa sebenarnya kita ini adalah apa? Ciptaan Allah tadi itu. Jadi adik-adik harus mulai membiasakan bahwa kita punya hubungan itu antara hablum minallah dan hablum minan nas. Melalui alam semesta ini, kita sebagai khalifatullah fil ard dipaksa atau diajarkan oleh Allah untuk memelihara hubungan ini agar hubungan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk menyempurnakan petunjuk Allah bagi manusia sebagai khalifatullah fil ard ini, selain hubungan tadi, kita diajarkan 3 prinsip dasar dalam ajaran Islam. 1 iman, 2 Islam, dan yang ketiga tentu adik-adik tahu, benar sekali, ihsan. Jadi di dalam 3 pilar ini manusia diajarkan bagaimana yang pertama selalu sadar bahwa dia adalah makhluk ciptaan. Dia tidak diciptakan secara kebetulan. Manusia itu diciptakan dengan tujuan. Apa itu? Agar tetap ingat bahwa dia adalah hamba Allah. Yang kedua, dengan Islam manusia diajarkan hukum dan aturan. Dia diajarkan peribadatan agar dia bisa disiplin, dia bisa mendidik dirinya sendiri. Yang ketiga, ihsan. Ihsan adalah dimensi pengabdian. Iman Islam itu hasilnya adalah apakah dia bisa bermanfaat bagi orang lain apa tidak. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari sesi ini. Kita nanti akan lanjutkan, tapi kita simpulkan bahwa sebetulnya akhir dari tujuan manusia diciptakan sebagai khalifatullah adalah agar dia